patut kita syukuri, kita diberikan kesehatan, kenikmatan, rezeki dari Allah, dan tentunya nikmat yang paling tinggi adalah nikmat iman dan Islamnya. Itu yang selalu melekat istiqomah kepada diri kita semuanya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan hingga kepada kita semua yang selalu istiqomah patuh dan tunduk kepada ajarannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, punten mohon izin kepada Bapak DKM, kepada para sesepuh ya, kepada para senior, perasaan masih junior ya, malah udah sama-sama senior ya, kepada ketua panitia, ada Pak Ketuanya gitu? Oh ada. Punten Pak Ketu, izin berdiri di depan ya. Ini karena melaksanakan amanah tugas Pak Ketua aja sih, karena beliau yang memberikan amanah buat saya kasih jadwal di kegiatan kultum di subuh ini ya, alhamdulillah. Namun sedikit saya cerita sebelum nanti masuk ke tema materi yang akan saya sampaikan, insya Allah. Izin Pak Ketua ya. Izin dulu karena harus izin sama Pak Ketua gitu kan ya. Jadi waktu di awal Ramadan saya di WA sama istri saya ceritanya nih. Jadi ada WA masuk ke istri saya terkait dengan jadwal rencana kegiatan kesediaan menjadi imam dan tausiah kultum di subuh Ramadan. WA. Terus istri nanya ke saya, ya kenapa Pak Irwan WA-nya ke ibu? Jadi kan ayah ada di grup barangkali gitu kan ya. Saya juga berpikir ya, kenapa gitu kan gak saya langsung gitu kan WA-nya. Ya udah nanti ayah coba tanyain, tapi yang jelas mungkin gini Bu, ayah bilang gitu ya. Kayaknya Pak Irwan tahu saya kan dinas di luar kota ya, dinas di Jakarta, jadi khawatir saya pas jadwalnya nggak bisa hadir, nanti ibu jadi imam dan penceramah kultum subuh, saya bilang gitu. Saya udah klarifikasi ke Pak Irwan langsung ya, jadi bukan gibah ya, bukan gosip ya, dan ternyata ya Pak Irwan nge-save 2 nomor namanya gitu kan ya, 1 nomor saya, 1 nomor istri saya, karena istri juga pelanggan setia Pak Irwan ya, urusan bisnis jahit menjahit ya. Jadi lupa. Vendor. Jadi mungkin WA-nya masuk ke istri sampai ke saya. Ya insya Allah bukan gibah ya, kan ini udah diklarifikasi. Dan ngomong Pak Dian, ajudan Pak Irwan udah dapat di jahitan, sudah dapat, udah mau lebaran gitu. Barangkali sudah jadi ya. Punten ya, intermezzo aja ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin tema kali ini yang akan saya sampaikan terkait ekonomi Islam. Mungkin judulnya dalam bentuk pertanyaan aja ya, mengapa kita harus berekonomi Islam? Namun sebelum nanti nyampe ke materi yang akan saya sampaikan, mungkin saya sedikit bikin pembukaan latar belakang ya, terkait dengan mengapa pentingnya kita berekonomi Islam ya. Bapak Ibu, kita sudah paham ya bahwasanya dalam kerangka dasar-dasar ajaran Islam itu terdiri dari 3 pilar ya, 3 pokok ajaran Islam. Itu kita insya Allah sudah paham semuanya ya. Yang satu terkait dengan pilar akidah ya. Masalah akidah ya kita sudah paham. Bicara masalah akidah secara bahasa itu berarti kepercayaan ya, keyakinan, keimanan ya, itu bicara akidah. Relevansinya ya tentunya dengan rukun iman yang 6 ya. Kita sudah paham sejak SD sampai sekarang kita diajarin masalah rukun iman dan rukun Islam ya. Ya, rukun iman bicara masalah keyakinan, masalah akidah, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada kitab Allah, kepada Rasul, kepada hari kiamat, dan kepada qada dan qadar ya. Kalau kita satu aja nggak iman ya dipertanyakan akidah kita ya. Karena pokok daripada pilar yang pertama masalah akidah ya. Nah, namun dalam konteks
keimanan, ke akidah itu menurut istilah ya. Kita juga sering dengar, sering belajar ya, masalah keimanan itu sesuatu yang diyakini dalam hati ya. Jadi hati itu yakin ya. Kedua diucapkan dengan lisan, ada ikrar ya. Dan ketiga diamalkan dalam bentuk perbuatan ya, amal perbuatan. Jadi harus meliputi tiga aspek tadi supaya iman kita sempurna ya. Tentu kalau masalah keyakinan ya dikembalikan ke masing-masing, kan itu urusan hati ya. Ya masalah nanti sifatnya yang lisan ya, kita umat Islam ya sudah bersyahadat ya, berzikir kepada Allah itu bagian daripada keimanan. Kalau kita nggak yakin adanya Allah, buat apa kita berzikir ya? Jadi dengan zikir kita juga itu bagian dari keimanan. Dan tentunya tidak cukup dengan keyakinan di hati, tidak cukup dengan hanya zikir di lisan ya, tentu juga dengan amal perbuatan. Nah, amal perbuatan ini yang akan dinilai di akhirnya. Tentu bicara perbuatan berarti perbuatan yang sudah ada guidance-nya dari Allah dan Rasulnya, yaitu masalah kita menjalankan semua perintah Allah dan kita menjauhi semua larangan Allah ya. Itu urusan berarti takwa ya. Jadi menjalankan yang Allah perintahkan, menjauhi yang Allah larang, itulah bagian daripada definisi takwa ya. Jadi iman selalu terkait dengan ketakwaan. Iman dan takwa ya, sering kita dengar imtak ya, iman dan takwa ya, harus dua-duanya harus bergandengan ya. Nah itu dari sisi akidah. Kemudian yang kedua, pilar yang kedua terkait dengan pokok-pokok ajaran Islam adalah masalah syariat ya, syariah atau syariat. Secara bahasa itu syariah atau syariat adalah hukum, aturan, ketentuan, ketetapan ya, yang menjadi dasar kita untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya ibadah maupun kegiatan yang lainnya ya. Secara istilah, secara bahasa, syariah itu bisa diartikan jalan lurus ya, jalan lurus yang bagi seorang muslim untuk menuju Allah Ta'ala ya. Jadi guidance buat kita supaya kita tetap dalam rel yang kebaikan, rel yang lurus menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, menurut istilah syariah juga bisa dikatakan sebagai ketentuan yang ditetapkan oleh Allah untuk mengatur manusia dalam kehidupan di dunia supaya kita selamat menuju nanti alam kita, yaitu kampung kita di alam akhirat kelak ya. Insya Allah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah ya. Karena ada guidance yang kita pakai, kita laksanakan selama kita hidup di dunia ya. Nah kemudian bicara masalah syariah atau tadi hukum ketetapan, ada dua ya Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Bicara syariah, bicara fikih ya, bicara fikih masalah hukum. Nah ada dua hukum yang fikih. Yang pertama adalah fikih terkait dengan fikih ibadah yang sering kita dengar ya dalam ceramah, dalam tausiah, dalam takbik abar pun ya, gitu. Masalah ibadah itu luar biasa ya. Rata-rata para ustadz, para penceramah itu bicara masalah ibadah itu luar biasa ya, menyampaikan dalil-dalil terkait dengan masalah fikih ibadah. Ada satu lagi yang harus kita juga laksanakan sebagai umat Islam, yaitu terkait dengan fikih muamalah ya. Fikih muamalah ya, jadi hubungan antar sosial dengan makhluk lainnya, dengan manusia lainnya, dengan makhluk hidup lainnya, binatang, tumbuhan, maupun dengan alam sekitarnya ya. Nah ini kadang-kadang yang kita suka terlupakan ya. Ada kewajiban kita untuk melaksanakan muamalah secara Islami juga ya. Nanti coba saya kaitkan dengan judul yang saya tadi sampaikan terkait dengan ekonomi Islam ya. Nah, kalau kita bicara ibadah berarti itu bicara hablum minallah ya, urusan vertikal kepada Allah. Kalau bicara masalah ibadah, di sana ada ritual ibadah, ada sholat, ada zakat ya, ada saum ya, ada haji, umroh dan sebagainya. Itu urusannya vertikal kepada Allah. Nah kalau yang tadi muamalah itu sifatnya hablum minanas, horizontal ya. Tadi komunikasi tadi antar sesama manusia dan makhluk-makhluk lainnya serta lingkungannya. Jadi yang sifatnya vertikal itu sifatnya ibadah, yang sifatnya horizontal adalah sifatnya yang muamalah, gitu kan ya. Kemudian pilar yang ketiga, tadi yang pertama pilar pertama masalah akidah, pilar kedua masalah syariah atau hukum,
atau fikih ya. Yang ketiga masalah akhlak ya. Masalah akhlak, kalau kita bicara akhlak ya kita udah paham ya, kita sekolah dari mulai TK barangkali ya sampai dengan perguruan tinggi pun ya kita harus dituntun masalah akhlak, masalah budi pekerti, masalah etika, masalah moral ya. Itu bicara masalah akhlak ya. Menurut istilah akhlak itu bisa diartikan sebagai keadaan yang melekat pada jiwa manusia yang melahirkan perbuatan-perbuatan ya. Dari akhlak yang dipunyai oleh masing-masing manusia itu muncul perbuatan-perbuatan. Ada dua perbuatan tentunya ya. Satu perbuatan yang sifatnya perbuatan terpuji, menimbulkan akhlak yang baik, akhlak yang terpuji atau akhlakul karimah. Kedua perbuatan yang sifatnya keburukan, tercela ya, atau akhlak mazmumah istilahnya ya. Ada akhlakul karimah yang baik dan akhlak-akhlak yang tidak baik, yang merujuk kepada keburukan. Nah, tentu dalam pilar yang kita bahas di sini ya, tentu akhlak yang terpuji ya. Kita diharapkan menjadi insan yang berakhlakul karimah. Insya Allah ya, insya Allah. Dari wajah-wajahnya sih ini nampaknya semua kita masuk kategori yang berakhlakul karimah, insya Allah ya Bapak-Bapak ya. Insya Allah gitu ya. Kemudian contoh-contoh ya banyak ya. Contoh-contoh yang masuk kategori perbuatan terpuji atau akhlakul karimah ya. Kita bicara amanah ya, amanah. Ya kalau orang yang punya akhlak yang baik, kita menjalankan amanah yang telah diembankan kepada kita semuanya ya. Lawan daripada amanah ya khianat ya. Kita berkhianat terhadap amanah yang telah dipercayakan kepada kita ya. Kemudian juga kita bicara selain amanah, akhlak yang baik itu masuk kategori rendah hati ya, tawadu, tidak sombong ya. Ya lawannya ya takabur, ria ya, yang sifatnya kategori akhlak-akhlak yang tidak terpuji ya. Selainnya itu sabar ya, sabar bagian dari akhlak yang terpuji. Ya lawannya ya yang orang-orang yang nggak sabaran ya, cepat marah dan sebagainya. Kemudian pemaaf ya itu bagian dari akhlak terpuji juga. Kalau orang yang baik tentu mudah memaafkan ya, bukan pendendam. Kalau orang yang pendendam ya bagian daripada akhlak yang tidak terpuji ya. Kemudian masuk juga terkait dengan malu ya. Malu juga bagian akhlak terpuji ya. Malu ya kita udah tahu malu sebagian daripada iman. Tentu orang yang punya malu itu akan berhati-hati dalam melakukan suatu kegiatan yang sifatnya tidak baik. Orang yang melakukan kegiatan yang tidak baik itu rasa malunya udah disingkirkan sama Allah ya. Orang bermaksiat gitu kan, yang melakukan kegiatan-kegiatan yang bukan haknya dan sebagainya itu udah nggak ada rasa malu barangkali ya. Kalau misalnya ditangkap dan sebagainya ya dianggap biasa. Kalau kita lihat di televisi ya banyak orang-orang yang melakukan kegiatan yang maksiat itu dianggap sudah biasa barangkali ya, karena sifat malunya udah diangkat barangkali. Kita enggak, insya Allah enggak. Kita bagian dari malu ada akhlak-akhlak yang terpuji ya. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua juga bagian akhlak yang terpuji ya, Bapak Ibu semuanya. Birrul walidain itu yang sempat saya baca di artikel itu bagian daripada keutamaan yang harus dilakukan sebagai umat Islam ya, yang diajarkan oleh Rasul ya. Suatu saat Rasul ditanya sama para sahabat, kalau sahabat itu kecenderungannya itu pengen melakukan keutamaan dalam mengerjakan sesuatu yang sifatnya ibadah ya, kebaikan lah gitu kan ya. Ya Rasul kegiatan apa, hal apa yang masuk kategori perilaku yang utama yang Allah ridhoi ya. Yang pertama adalah terkait dengan as-sholatu ala waktiha ya, salat tepat waktu ya. Nah, itu amalan yang paling utama yang harus kita laksanakan. Ya alhamdulillah kalau di sini di penghujung Ramadan aja ya, baik tadi malam ya tarawih, kemudian tadi subuh salat jamaah dan salat tarawih tadi malam, kemudian subuh hari ini juga luar biasa ya. Termasuk yang itikaf ya, tadi malam juga luar biasa. Tadi saya ngobrol dengan Bapak saat tadi sahur juga, nampaknya tahun ini nggak ada ganjil genap.
mau ganjil mau genap penuh di masjid itu ya, luar biasa ya. Kalau tahun-tahun kemarin kayaknya yang ganjil yang agak banyakan di masjid ini, sekarang enggak, mau ganjil mau genap itu sama-sama penuhnya ya. Jadi alhamdulillah luar biasa jamaah di Pondok Mutiara ya, itu urusan mencari pahala ridho Allah jangan ditanya lah ya. Apa spirit, giroh dan semangat buat mencari ridho Allah Subhanahu wa taala ya. Tadi yang kedua yang bakti kepada orang tua yang kedua ya. Pertama salat tepat waktu yang paling utama, kedua berbakti kepada orang tua, yang ketiga adalah jihad fisabilillah ya. Kita berbakti kepada orang tua mengalahkan jihad fisabilillah ya. Tapi paling utama tetap kita harus ibadah kepada Allah dalam bentuk salat yang tepat waktu ya. Kemudian ada lagi yang sifat terpuji itu sayang kepada istri ya. Sayang kepada istri ya. Namun harus digarisbawahi Bapak-bapak, ini maksudnya istri sendiri ya, bukan istri orang lain gitu. Khawatir nanti disalahgunakan. Sayang kepada istri sendiri ya. Wajar ya seorang suami atau seorang istri saling menyayangi kepada pasangannya masing-masing. Sayang kepada anak dan sebagainya, itu bagian daripada akhlak-akhlak yang terpuji ya. Dan ada juga terkait dengan hubungan ketetanggaan ya. Baik kepada sesama tetangga, itu bagian daripada akhlak yang terpuji ya. Urusan tolong menolong ya, urusan saling membantu dan sebagainya, itu bagian daripada akhlak yang terpuji ya. Baik Bapak Ibu, terkait dengan akhlak, tentu kita sebagai umat muslim harus tidak perlu mencari figur yang lain ya. Karena Allah telah memberikan statement terkait dengan untuk menteladani Rasulullah ya. Figur yang utama ya udah, kalau kita mau bercermin kepada akhlak Rasulullah ya. Jadi nggak usah mencari figur yang lain. Kalau para sahabat ya, para orang-orang yang terdekat Rasul mungkin bisa aja ya. Tapi yang paling utama adalah mencari bercermin kepada akhlak Rasulullah ya. Karena di surat Al-Ahzab ya, ayat 21 Allah telah menyatakan bahwasanya Rasul itu sebagai suri teladan yang baik ya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah ya. Jadi telah ada pada diri seorang Rasul itu uswah ya, contoh suri teladan yang baik. Jadi kita nggak usah bercermin untuk yang selain Rasul untuk urusan akhlak. Kalau kita masalah akhlak Rasul, kita udah sering dengar ya dari para penceramah terkait dengan luar biasanya akhlak Rasulullah ya, baik kepada keluarga maupun kepada orang lain, termasuk para musuh-musuhnya ya. Itu jangan ditanya terkait dengan akhlak Rasulullah. Ada beberapa yang ingin sampaikan di sini terkait dengan akhlak Rasulullah. Rasul itu sejak kecil, walaupun kondisi zaman Quraisy itu jahiliyah, tapi ya terjaga ya. Sejak kecil juga Rasul nggak pernah berdusta, nggak pernah curang, nggak pernah menipu ya. Selalu dalam kondisi kebaikan, walaupun kondisi jahiliyah, kondisi Mekah waktu itu masih jahiliyah ya. Rasul sejak sebelum jadi Rasul juga udah digelari Al-Amin ya. Ada Pak Amin di sini nggak? Nggak ada ya. Sungguh luar biasa ya. Al-Amin dapat percaya itu sejak kecil ya. Karena ya Rasul terjaga gitu ya. Terkait dengan tingkah laku kelakuan Rasul selama masa remaja hingga menjelang menjadi Rasul Allah ya, menjadi Nabi Rasul Allah ya. Kemudian sifat-sifat lainnya yang sering kita dengar terkait dengan akhlak Rasul ada beberapa ya. Kalau disingkat juga namanya sifat ya. Yang pertama masalah sidik itu benar ya, jujur, selalu berkata benar, itu sidik ya. Jadi apa yang Rasul katakan itu insya Allah selalu benar ya. Nah itu sejak kecil Rasul berkata benar sehingga menjadi panutan. Urusan berbisnis pun dalam bermuamalah juga Rasul sangat dipercaya ya. Sehingga yang kalau kita pernah dengar, akhirnya Rasul pernah menjualkan barang dagangannya Siti Khadijah yang kelak akhirnya menjadi istri beliau, itu karena kejujuran beliau ya.
untuk mendagangkan dagangan dengan cara yang jujur ya. Kedua, sifat Rasul itu setelah sidik amanah ya. Amanah ya tadi dapat percaya ya. Apa yang telah diamanahkan, Rasul akan melaksanakan apa yang telah menjadi perintahnya ya. Kemudian yang ketiga, sifat Rasul itu tabligh, menyampaikan kepada umat ya, terkait dengan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyampaikan kebenaran ajaran Islam, juga menyampaikan dalam nasihat-nasihat yang baik ya. Itu seorang Rasul, apalagi seorang Rasul kan membawa risalah, dia harus menyampaikan kepada umatnya. Dan yang terakhir terkait dengan sifat Rasul adalah fatonah. Fatonah itu cerdas ya, cerdas. Ya, kita sudah paham seorang Rasul pasti cerdas ya, pasti cerdas, karena sudah diangkat sama Allah menjadi Rasul, pasti orang yang cerdas ya. Walaupun zaman dulu barangkali nggak ada S1, S2, S3 barangkali ya, tapi kita harus yakin bahwa Rasul itu cerdas ya. Walaupun konon katanya ummi ya, tidak bisa baca tulis, tapi Rasul itu cerdas ya. Terkait dengan kecerdasan ini, bicaranya bukan hanya kecerdasan intelektual, juga kecerdasan terkait dengan emosional ya, menjaga diri ya dalam bersosialisasi, juga terkait dengan kecerdasan spiritual ya. Seorang Rasul ya spiritualnya harus kuat ya. Jadi tiga-tiganya terpenuhi ya, baik intelektual, emosional maupun spiritual. Kemudian Rasul juga mampu menyelesaikan permasalahan secara adil dan bijaksana ya, saking cerdasnya. Ya, kita pernah dengar terkait dengan waktu Ka'bah itu dibongkar ya, zaman sebelum kenabian ya, masing-masing bani, masing-masing kelompok ingin menempelkan Hajar Aswad ya, kita pernah dengar ya, semua pengen gitu kan ya. Pas udah finishing mau ditempelin Hajar Aswad, pengen nempelin masing-masing. Akhirnya Rasul dengan bijak dan adil menyampaikan agar Hajar Aswad itu dibawa dengan sorban ya, disimpan di atas sorban, dibawa oleh 4 bani ya, kelompok tersebut, dan Rasul yang memasangkan Hajar Aswad di sudut yang telah ditetapkan ya. Kalau mungkin Rasul nggak cerdas, barangkali Hajar Aswad dibagi 4 aja, dibelah gitu kan ya, tempelnya di masing-masing sudut Ka'bah, kan enggak, konsep nggak jadi gitu ya. Dengan cerdas, dengan adil, bijaksana, akhirnya semua para kelompok di Mekah itu jadi nggak bertikai, jadi damai, puas dengan apa yang telah Rasul berikan solusi untuk terkait dengan pemasangan Hajar Aswad di salah satu sudut di Ka'bah ya. Nah, itu Bapak Ibu kurang lebih terkait dengan akhlak ya. Ya, kita contoh akhlak Rasulullah ya. Nah, bicara yang tadi 3 pilar, masalah akidah, yang kedua syariah ya, syariat ibadah, syariah muamalah, dan yang ketiga adalah akhlak. Ya, tentunya kita pengen menjadi Muslim yang sempurna ya. Kalau tiga-tiganya kita laksanakan, insya Allah kita menjadi Muslim yang sempurna ya. Ini sudah menjadi perintah Allah ya. Di surat Al-Baqarah ya, Al-Baqarah 208. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fis-silmi kafah ya. Jadi Allah telah merintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam Islam itu secara kafah ya, secara komprehensif, secara menyeluruh, secara totalitas ya. Tadi saya baca ada di sana tuh ibadah totalitas ya, luar biasa itu ya. Secara total itu kita harus mencerminkan seorang Muslim itu harus dilaksanakan ya. 3 pilar yang tadi ya. Bicara masalah akidah, bicara syariat, bicara masalah akhlak ya. Nah, kalau kita ada yang tidak kita laksanakan, berarti kekafahannya belum sempurna. Masih ada yang kurang untuk melaksanakan kesempurnaan totalitas dalam melaksanakan ajaran Islam ya. Jadi harus tiga-tiganya kita laksanakan. Baik Bapak Ibu. Nah, terkait dengan bicara kekafahan, bicara totalitas dalam kita beragama Islam, tadi disampaikan bahwa akidah syariah dibagi 2 ya, syariah fikih ibadah dan fikih muamalah ya. Nah, saya masuk ke fikih muamalah ya. Jadi tadi baru pembukaan nampaknya ya. Jadi sekarang masuk ke fikih muamalah ya, bicara masalah transaksional ya. Bicara muamalah itu bicara
hubungan transaksi ya antar manusia ya. Contoh bermuamalah itu jual beli ya, dagang itu muamalah ya, atau sewa menyewa, rental, ada rental mobil, rental komputer, rental apapun juga ya. Itu muamalah ya. Bukan hal ibadah gitu ya, itu masalah muamalah. Bukan ritual dengan Allah langsung ya, hubungan yang sifatnya horizontal. Upah mengupah jasa ya. Kita minta tukang betulin rumah dan sebagainya, itu bagian dari muamalah ya. Semua diatur, nggak ada nggak diatur, semua diatur ya. Termasuk juga konsep sharing pekerjaan proyek ya. Kita bermuamalah, misalnya ada 2 orang atau 3 orang garap satu proyek ya, nanti sharing modal nanti kalau dapat untung bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh dari proyek yang dihasilkan yang sudah selesai. Itu juga muamalah ya, semua diatur. Islam nggak hanya ngatur ibadah ya, ngatur muamalah cukup banyak diatur, dan semua ada aturannya, dan landasan sama. Mau ibadah mau muamalah landasannya Quran dan hadis ya. Walaupun tadi di sana ada kaidah-kaidah lain ya, bicara ijtihad dan sebagainya juga ada di sana ya. Tapi yang jelas itu dasarnya adalah Al-Quran dan hadisnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau bicara muamalah itu kaidah usul fikih ya, yang saya pernah baca, muamalah itu sifatnya boleh, mubah ya. Kaidah usul fikih itu hukum asal daripada muamalah itu boleh ya. Al aslu fil muamalatil ibahah. Ibahah itu boleh. Jadi hukum asal dari muamalah itu boleh, urusan keduniaan itu boleh ya, kecuali ada dalil yang melarangnya. Kalau ada dalil melarangnya menjadi haram hukumnya. Contoh kalau kita dalam makan, minum kan mubah, boleh kita makan ya, makan tahu, mencari dalil yang memerintahkannya nggak akan ketemu ya, pamul ya. Makan tempe nggak akan ada dalilnya, karena sifatnya muamalah itu yang keduniaan itu hukumnya mubah, boleh, silakan, itu urusan duniawi gitu kan ya. Tapi kalau ada larangannya, itu nggak boleh. Hati-hati dengan larangan yang sifatnya keduniaan, ya muamalah. Pas kita makan minum boleh, misalnya makan babi, makan bangkai, makan darah, nggak boleh, kan ada dalilnya. Ada larangannya, jadi nggak boleh. Minum juga boleh, minum sirup, minum cendol dan sebagainya ya. Minum es kelapa muda yang sering Pak Yuda bawa kalau buka bersama tuh, boleh, halal gitu kan ya. Tapi pas ada larangan minum khamar itu haram, ya nggak boleh ya. Konsepnya gitu ya. Jadi urusan muamalah itu mubah, halal, boleh silakan. Tapi kalau ada yang melarangnya harus ditinggalkan. Kebalikan dengan ibadah. Hukum asal ibadah itu haram dilaksanakannya. Kita mungkin udah paham ya. Jadi kita nggak boleh sembarangan dalam melakukan aktivitas ibadah, kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Kebalikannya gitu. Urusan kenapa kita sholat 5 waktu? Ya ada dalilnya. Quran memerintahkan, hadis memerintahkan, ada tata caranya ya kita sholat sehari semalam 5 waktu ya. Yang sifatnya wajib, belum yang sunnah ya. Kan nggak jadi 6 waktu gitu kan supaya lebih afdal ya, nggak boleh. Karena ada dalil yang memerintahkannya. Kalau masalah ibadah jangan nyari yang sifatnya larangan, nyari yang diperintahkan. Makanya nanti ada konsep kalau tidak memenuhi aturan Allah dan Rasulnya menjadi bid'ah dan sebagainya kan gitu ya. Karena ibadah itu tidak boleh, hukumnya itu dilarang, haram dilaksanakan ya. Kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Muncul kita harus zakat, ada perintahnya gitu ya. Kita berhaji ada perintahnya. Kita saum juga ada perintahnya ya. Kita sering dengar ya. Jadi urusan ibadah itu harus ada dalil yang memerintahkannya. Nah, bicara muamalah kebalikannya. Itu mubah, boleh ya. Jadi kreativitas dalam muamalah itu diperkenankan ya. Dalam urusan transaksional itu diperkenankan dalam urusan muamalah. Jadi boleh berkreasi dalam urusan muamalah. Dalam ibadah tidak boleh berkreasi, tidak boleh ngerasa lebih afdol ya. Kalau ada dalilnya ya silakan, kalau nggak ada nggak boleh ya. Ya kembali ke muamalah tadi. Jadi sifatnya muamalah itu boleh ya. Prinsip muamalah yaitu boleh. Kemudian sukarela ya. Dalam bertransaksi itu harus sukarela, harus antarodi ya. Jadi tidak ada paksaan ya. Kalau ada paksaan dalam suatu transaksional itu jadi batal ya. Nggak boleh, karena prinsip muamalah itu harus antarodi, harus saling sukarela antara 2 orang yang melakukan transaksi. Kemudian harus memberikan manfaat kepada orang yang bertransaksi gitu. Kalau misalnya kita beli sesuatu di warung ya, tentu kita membeli barang yang punya manfaat buat kita ya. Si tukang warung, si pemilik toko ya mendapat manfaat, dapat pembayaran dengan marginnya, dengan keuntungan yang diperoleh dari pembayaran dari kita ya. Harus ada manfaat dari dua pihak ya. Kemudian
prinsip muamalah itu punya nilai keadilan, nggak boleh berat sebelah ya. Makanya kalau kita bertransaksi, misalnya dalam kerjasama itu ada akta kerjasama barangkali ya, akta notarial yang menjaga hak dan kewajiban dari masing-masing yang bertransaksi. Karena harus berprinsip harus saling adil, nggak boleh ya harus saling mendolimi salah satu pihak yang melakukan transaksi ya. Jadi prinsip muamalah tadi ya pada dasarnya mubah, kemudian sifatnya sukarela, nggak ada paksaan, kemudian harus mengandung manfaat dan berdasarkan nilai keadilan ya. Nah, karena bicara muamalah itu hati-hati dengan larangan, ada beberapa larangan yang hati-hati dalam melakukan transaksi muamalah. Yang pertama maisir ya. Maisir itu gambling, judi, spekulasi ya. Itu dilarang dalam Islam ya. Muamalah itu ya, tapi dilarang. Kita dilarang melakukan sifatnya judi ya. Mungkin kalau kita sering dengar di Quran ada beberapa yang melarang kita melakukan spekulasi. Di Al-Maidah ya. Di Al-Maidah ayat 90 itu terkait dengan larangan Allah untuk berjudi dan mengundi dengan anak panah ya. Itu gambling, judi ya. Larangan Allah terhadap muamalah yang sifatnya gambling haram hukumnya. Tinggalkan ya. Yang walaupun tadi dasarnya muamalah itu boleh, kalau ada larangannya harus ditinggalkan. Maisir itu spekulasi, gambling, judi ya. Yang kedua, goror. Goror itu nggak jelas ya, nggak jelas objek transaksinya nggak jelas, namanya goror. Kita mau jual beli misalnya, saya mau beli barang, sok harganya misalnya 100.000, barangnya mana? Angkelah ya dikasihkan ya. Jenis barangnya apa gitu kan ya. Speknya kayak gimana nggak dijelaskan, itu goror namanya ya, nggak boleh. Karena hukum menjual beli itu kurang lebih ada 5 ya syaratnya. Ada penjual, ada pembeli tentunya ya, 2 orang yang bertransaksi ya, ada barangnya dengan speknya ya, kemudian ada harga yang mengikat atas barang tersebut, dan terakhir ada ijab kabul setelah terima barang. Kalau satu nggak dilaksanakan batal ya dalam hukum jual beli. Jadi kalau goror itu ada rukun syarat yang tidak terpenuhi, sehingga itu menjadi nggak jelas terkait dengan transaksi tersebut ya. Kemudian larangan Allah juga haram ya, haram secara zatnya ya. Walaupun tadi transaksi jual beli itu boleh, tapi kalau bicara zatnya itu haram, jual beli babi ya nggak boleh ya, jual beli minuman keras nggak boleh ya. Walaupun jual belinya halal gitu ya, tapi objeknya menjadi haram, itu jadi haram semuanya ya, terkait dengan larangan-larangan dalam bermuamalah ya. Kemudian riba ya, terkait dengan riba itu sesuatu yang dilebihkan atas transaksi pinjaman. Pinjam 100 balik 150, pinjam uang itu bagian daripada riba ya, tidak boleh ya. Uang itu sebagai alat tukar, komoditi ya. Punten, barangkali di jalan-jalan suka ada yang nuker uang baru ya, itu kan dilebihin biasanya ya. Saya belum pernah nuker uang baru yang di jalanan tuh ya, mungkin ya Pak Deti betul ya, sekali lihat ya, itu kan pasti dilebihin ya, kayaknya mungkin pecahan yang berapa 5.000-an, 500.000 satu gepok ya, mungkin jadinya mungkin 550 barangkali, saya nggak tahu ya. Nah itu kan nggak boleh ya, karena uang itu bukan komoditi barang, uang tidak bisa diperjualbelikan. Jadi uang dibeli dengan uang itu nggak boleh ya, uang hanya bisa beli barang, uang itu alat tukar ya. Jadi konsep jual beli dalam uang itu nggak boleh, harus barang bentuknya ya. Larangan riba banyak ya Bapak Ibu, tapi yang sering kita dengar itu di surat Al-Baqarah ayat 275 ya. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ya. Wa ahallallahu bai'a wa harramar riba. Jadi Allah menghalalkan jual beli dan melarang riba. Karena ada sebagian orang-orang terdahulu barangkali jual beli juga riba, enggak ya? Beda ya Bapak Ibu. Kalau misalnya seorang penjual membeli barang dari grosir, misalnya harganya 1.000 gitu kan ya, misalnya harga barang 1.000 dijual lagi ke konsumen yang datang ke warung harganya 1.100, boleh nggak? Boleh harusnya kan ya, boleh ya. 100 peraknya ya keuntungan si penjual gitu, penjual dapat untung 100 perak dari 1.000 rupiah modal yang dia belikan dari grosir misalnya, boleh, itu halal ya, halal ya. Tapi kalau misalnya seseorang pinjam 1.000 gitu kan ya, kemudian dibalikin 1.100, haram, karena sifatnya tadi uang, komoditi uang.
bukan barang gitu ya. Jadi jual beli sama transaksional yang pinjam meminjam hal yang berbeda ya. Kalau jual beli boleh dilebihkan karena ada keuntungan daripada si penjual. Kalau masalah transaksi pinjam meminjam harus balik utuh. Kalau misalnya pinjam 1.000 ya harus balik lagi 1.000 harusnya ya. Konsepnya gitu dalam urusan masalah riba ya. Kemudian larangan yang ada dalam muamalah adalah batil. Batil itu ya batal, curang ya. Curang, ada unsur penipuan dan sebagainya, itu batal ya. Mungkin kita sering baca atau ya mungkin juga paham contoh surat masalah masalah timbangan tuh al-mutaffifin ya, wailul lil mutaffifin ya, sungguh akan celaka orang-orang yang melakukan kecurangan dalam transaksi mengurangi timbangan ya. Jadi kalau dia membeli pengen lebihi takarannya, kalau dia menjual dikurangi takarannya, itu celaka orang-orang yang melakukan kecurangan. Kalau terjadi kecurangan itu batal transaksinya secara muamalah. Itu karena dilarang ya. Allah tidak memperkenankan orang-orang berlaku curang dalam melakukan transaksi ya. Nah, terkait dengan hal-hal yang prinsip muamalah dan larangan-larangan dalam melakukan muamalah, itu diadopsi dengan lembaga-lembaga keuangan yang sifatnya menggunakan sistem syariah ya. Jadi dulu jarang sekali sistem paling dulu kalau lembaga keuangan dulu semua bank konvensional. Tahun 92 baru muncul bank muamalat ya. Itu atas inisiasi dari ISMI waktu itu ya. Muncul muamalat, kemudian 98 Bank Mandiri Syariah, dan akhirnya kesini cukup banyak bank-bank syariah. Diikuti juga ada asuransi syariah sekarang ya. Ada pegadaian syariah. Leasing, pembiayaan juga ada leasing syariah. Ngikutin ya. Perkembangan syariah cukup lumayan ya. Jadi yang transaksi yang sifatnya bank maupun yang kategori non bank itu cukup banyak berkembang di Indonesia ya. Di lembaga pendidikan juga kita tidak sedikit yang berbasis syariah ya. Pendidikan Islam, sekolah-sekolah Islam di bawah Muhammadiyah ya. Dari mulai SD sampai perguruan tinggi ada yang di bawah Muhammadiyah, di bawah NU gitu ya. Itu lembaga pendidikan Islam. Ya tentunya kita bagian dari muslim ya harusnya melakukan kegiatan mendidik anak-anak kita ke lembaga muslim harusnya ya. Walaupun juga tidak larangan masuk ke sekolah-sekolah umum ya. Tapi kalau misalnya labelnya non muslim lembaga pendidikannya ya kita hati-hati lah ya. Masa sih orang Islam sekolah di sekolah Kristen dan sebagainya, enggak lah ya. Kita sebagai muslim ya harus menggunakan lembaga-lembaga yang sifatnya keislaman ya. Rumah sakit juga kan ya, kita rumah sakit Islam, rumah sakit Muhammadiyah juga cukup banyak ya. Rumah sakit non muslim juga cukup banyak ya. Itu kita sebagai muslim ya tentunya memilah-milah ya. Mana yang kita bisa gunakan untuk melakukan memakai daripada lembaga yang sifatnya mengandung syariah, yaitu lebih diutamakan. Jadi prinsipnya kenapa kita harus berekonomi Islam? Ya karena kita umat muslim. Kalau bukan kita ya siapa lagi kan gitu konsepnya sih. Orang-orang non muslim nggak akan mau, nggak yakin ya. Kalaupun mau dia melihat untung benefitnya untung buat dia gede nggak gitu ya. Orang non muslim ya dia menggunakan menggunakan bank syariah gitu ya. Kalau misalnya bagi hasilnya tinggi, ya dia ambil. Kalau nggak mau dia pindah lagi ke bank lain. Itu bisa non muslim ya. Kalau kita ya harusnya enggak lah ya. Harusnya enggak. Ya kita buat kenyamanan ya tentu itu sifatnya pilihan bagi Bapak Ibu semuanya ya. Karena tadi konsepnya gitu ya. Jadi kalau tadi pertanyaan mengapa kita harus berekonomi Islam ya karena kita adalah warga muslim beragama Islam. Kalau bukan kita ya siapa lagi yang melakukan aktivitas kegiatan yang sifatnya transaksional menggunakan akar-akar yang syariah ya. Sebetulnya prinsip syariah itu sudah lama Bapak Ibu ya. Yang saya pahami itu berjalan di masyarakat kita, di nenek moyang kita. Kalau konsep pertanian ya ada istilah nengahkeun ya. Ya Pawan mungkin nengahkeun ya. Punya tanah di kampung, orang kaya di kota, digarap sama orang kampung, nanti bagi hasil kan ya, itu nengahkeun ya, paruan lah gitu ya. Jadi ya orang daerah, orang kampung hanya punya tenaga, punya skill ya untuk menanam padi sejak bibit sampai dia nanti panen gitu ya.
orang kota punya kekayaan, punya tanah, nggak digarap kan lebarnya apa? Sayang kalau nggak digarap. Akhirnya komunikasi dengan orang kampung, sok digarap aja lah sih tanah saya, nanti kita bagi hasil. Kalau misalnya nanti panen berbagi hasil, nanti ditentukan namanya nisbah ya. Misalnya 50-50 ya. Walaupun Pak Wan bilangnya 50-50 itu nggak 50 ya, 70-30 ya 50-50 juga gitu kan ya. Jadi berbagi hasil. Ya kalau misalnya nanti dapat 10 kintal, ya 5 kintal buat petani, 5 kintal buat si orang kota tadi yang punya tanahnya gitu. Kalau misalnya 70-30, mungkin petaninya dapat 7 kintal, si orang kayanya dapat 3 kintal. Tergantung perjanjian, ada kontraknya ya, ada ijab kabulnya, ada deal-dealannya ya. Karena dalam transaksi syariah itu harus ada ijab kabulnya. Nggak boleh sembarangan supaya mengikat, supaya tadi tidak ada perselisihan di kemudian hari jika sudah menghasilkan sesuatu ya. Itu contoh yang udah real ya di masyarakat kita terkait dengan transaksi yang sifatnya bagi hasil ya, nengahkan ya, dalam pertanian itu sifatnya nengahkan, itu diakomodir ya dalam sistem ekonomi Islamnya, diakomodir terkait dengan yang sifatnya berbagi hasil tersebut ya. Nah Bapak Ibu, mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya. Mohon maaf jika ada kesalahan ya, tentunya kebenaran datang dari Allah ya. Kalau ada salah ucap itu tentu dari saya pribadi ya, dalam kesalahan dalam menyampaikan ya, kita minta kepada Allah ya, semua diberikan kebaikan ya. Apa-apa yang kita sudah laksanakan itu harus bernilai ibadah ya, supaya memberikan manfaat dan keberkahan ya. Jadi kalau bicara tadi transaksi itu, semua transaksi itu ada manfaatnya, nggak mungkin nggak ada manfaat kalau nggak transaksi tersebut ya. Tapi kalau transaksi yang dilandasi dengan keislaman itu manfaat dan berkah ya. Kalau urusan berkah berarti urusan Allah ridho ya. Kalau Allah nggak ridho, nggak mungkin ngasih keberkahan kepada kita ya. Kalau Allah udah ridho, insya Allah berkah buat yang melakukan kegiatan transaksi tersebut ya. Nah kalau misalnya Allah sudah ridho, sudah berkah ya, insya Allah imbasnya ke kita ya, kita akan semakin taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian Bapak Ibu, ya mudah-mudahan bermanfaat atas yang saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu semuanya atas yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita jadikan hamba-hamba yang istiqomah ya, selalu memegang prinsip akidah kita, keimanan kita kuat, tidak goyang dalam kondisi badai apapun ya. Kita menjalankan syariat Islam baik itu fikih ibadah maupun muamalah dengan baik ya, supaya kita menjadi insan yang kafah ya, insan yang totalitas, dan kita mudah-mudahan meneladani akhlak Rasulullah ya, sebagai bagian daripada kehidupan kita melakukan kehidupan bermasyarakat, berkeluarga dan sebagainya. Mungkin itu dari saya. Boleh pantun kan ya teh? Udah dicatat jadi harus dibacain ya. Baik Bapak Ibu. Jalan-jalan ke pelabuhan Belawan sambil nongkrong, minum kopi dan makan bakwan. Tidak terasa sebentar lagi mau lebaran. Semoga kita masih berjumpa Ramadan tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.